Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita Ta'jilun Nada di Syarhi Qatrin Nada yang di pertemuan yang lewat telah kita baca hingga pembahasan akhir tentang jamak mudzakkar salim dan juga mulhaqatnya. Sekarang kita akan baca di poin yang keempat, dicetakan saya di halaman 51, yaitu pembahasan tentang jamak mu'annas salim atau yang dibahasakan di sini dengan istilah majumi'a bi alifin wa ta'in. Kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta zaidah. Rabi'an yang keempat, majumi'a bi alifin wa ta'in. Kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta. Atau yang kita kenal dengan jamak mu'annas salim. Ibnu Hisham mengatakan, wa ulatu wa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Dan kata ulatu wa majumi'a dan kata-kata yang jumi'a dijamak bi alifin wa ta'in dengan alif dan ta mazidataini, tambahan. Wa masummiya bihi minhuma. Dan kata-kata yang dijadikan nama dari keduanya. Itu dari kata ulatu dan jamak mu'annas salim. Maka ulatu artinya adalah sahibat, itu para wanita yang memiliki. Kemudian jamak mu'annas salim ini arti asalnya menunjukkan jamak. Kemudian kok dari kedua kata ini kok dipinjam untuk dijadikan nama orang. Fayun sabu bil kasroti, maka kata-kata ini dinasab dengan tanda kasrah. Maka untuk jamak mu'annas salim ketika marfu' dia menggunakan i'rab asal, yaitu marfu' dengan tanda dhammah. Begitu pula ketika majrur dia menggunakan i'rab asal, tanda i'rab asal yaitu dia majrur dengan akhiran kasrah. Adapun untuk tanda nasabnya menggunakan tanda i'rab cabang, yaitu di sini dia mansub dengan akhiran kasrah. Baik untuk jamak mu'annas salim asli ataupun mulhaq di jamak mu'annas salim, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hisham di sini. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu as-samawat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-samawat, langit. Maka di sini ada as-samawat. As-samawat di sini dia mansub dengan akhiran kasrah karena dia merupakan jamak mu'annas salim kalau bahasa kita demikian. Kemudian contoh yang lain pada surat As-Saffat ayat 153. Istofa al-banat, ya, dia memilih al-banat, ya, anak-anak perempuan. Maka al-banat di sini dia merupakan jamak mu'annas salim, dan di sini mansub dengan akhiran kasrah. Maka kata ulatu, kemudian kata yang pertama adalah kata ulatu, kemudian yang kedua adalah jamak mu'annas salim, kemudian yang ketiga adalah mulhaq di jamak mu'annas salim, maka ketiganya dinasab dengan tanda kasrah. Kita lihat keterangan dari pensyarah di sini. Pensyarah mengatakan, hadzal babur rabi'u mimma yu'rabu bil alamatil far'iyati. Ini merupakan bab yang keempat dari kata-kata yang di'rab dengan tanda cabang. Wa huwa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Itu kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta mazidataini, tambahan. Wa ba'duhum yaqulu, dan sebagian mereka itu sebagian ulama mengatakan jam'al mu'annasi as-salima, sebagai jamak mu'annas salim. Sebagian ulama mengistilahkan dengan jamak mu'annas salim. Wa tasmiyatu al-ula ajwadu,
Dan penamaan yang pertama yaitu dinamakan dengan majumi abi alifin wa ta, kata-kata yang dijamak dengan alif dan ta, ajwad, ini adalah penamaan yang lebih bagus, lebih baik. Kenapa demikian? Li'anna ba'dal mufradatil lati jumi'at hadal jam'a laisat mu'annasatan. Karena sebagian isim mufrad yang dijadikan jamak dengan bentuk jamak ini laisat mu'annasatan, ternyata bukan isim mu'annas. Contohnya adalah kata istoblun. Istoblun ini merupakan isim mufrad dan di sini dia mudzakkar, namun ketika dijadikan jamak menjadi jamak muannas salim, menjadi istoblatun. Lihat footnote nomor 1 apa yang dimaksud dengan istoblun. Al-istoblu, istobl artinya adalah mauqifud dawab. Bahasa terjemah bebas kita ya kandang ternak. Sama fil qamus bagaimana dalam al-qamus. Kemudian contoh yang lain adalah kata hammam. Hammam ini tidak akhiran tak marbutah, maka dia hukumnya adalah mudzakkar. Jamaknya malah menjadi jamak muannas salim, ya, hammamatun. Kama anna ba'dal mufradati, sebagaimana pula sebagian isim mufrad taghayyarat. Nah, dia berubah ketika dijadikan jamak ini. Itu berubah ketika dijadikan jamak muannas salim. Sehingga kalau kita istilahkan dengan salim, maka ini enggak tepat. Nah, kalau untuk kasus yang pertama tadi, kalau kata istoblat, kemudian hammamat, ini diistilahkan dengan jamak mu'annas salim, ini enggak tepat. Kenapa? Karena pada isim mufradnya bukan mu'annas, malah mudzakkar, yaitu mudzakkar majazi. Adapun pembahasan berikutnya, ada kata-kata yang dia ketika dijamak, dia dijamak dengan akhiran alif dan ta, yang kita istilahkan dengan jamak mu'annas salim, tapi ternyata tidak salim, tidak selamat dari perubahan. Makanya penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, kama anna ba'dal mufradati taghayyarat. Sebagaimana pula sebagian isim mufrad. Nah, ketika dijamak menggunakan jamak ini, taghayyarat, dia mengalami perubahan. Falam taslam indal jam'i. Sehingga dia tidak selamat dari perubahan indal jam'i ketika dibentuk jadi jamak. Contohnya adalah kata sajadatun. Sajadah artinya sujud. Kalau dijamak menjadi sajadatun. Mufradnya sajadatun, jimnya sukun, ketika dijamak menjadi sajadatun, jimnya fathah. Sajadat artinya adalah banyak sujud. Kemudian kata khubla, wanita yang hamil, ketika dijamak menjadi khublayatun, wanita-wanita yang hamil. Alif ta'nisnya menjadi ya. Kata khubla di sini diakhiri alif ta'nis. Ketika dijadikan jamak, alif ta'nisnya menjadi ya, khublayatun. Kemudian kata sahra. Ya, sahra ya, artinya adalah padang terbuka. Ya, atau lapangan terbuka, padang terbuka atau lapangan terbuka. Ya, padang pasir yang tidak ada tumbuhannya. Kalau kita jamak menjadi sahrawatun. Maka di sini hamzahnya menjadi waw. Ya, hamzahnya menjadi waw. Menjadi sahrawatun. Maka ketika dijadikan jamak, ini tidak selamat dari perubahan. Lakin akan tetapi madama annahu ustuliha ala hadhihi tasbiyati fala mani'a min itlaqiha. Akan tetapi sepanjang ya kata-kata ini ketika digunakan istilah dengan penamaan ini, yaitu dengan penamaan jamak muannas salim, fala mani'a, maka tidak ada larangan min itlaqiha untuk menggunakannya. Ya artinya di sini ya karena ini sebagian ulama menggunakan istilah ini dan istilah ini sudah terlanjur terkenal.
daripada mungkin dengan istilah majumi bi alifin wa ta. Dan maksud dari pembuat istilah A dan pembuat istilah B itu maksudnya sama, yaitu kata-kata tersebut, maka ya nggak masalah lah. Silakan dipakai istilah jamak mu'annas salim. Wa yakunu qauluna, maka menjadilah perkataan kita atau istilah yang kita gunakan yaitu al-mu'annas as-salim laisa qaidan. Maka istilah jamak mu'annas salim, istilah mu'annas salim pada jamak mu'annas salimnya di sini laisa qaidan, bukan syarat mutlak. Terjemah bebasnya bukan syarat mutlak. Karena kalau kita bilang jamak mu'annas salim, maka harus terpenuhi dua syarat. Minimal dua syarat. Yang pertama adalah isim mufradnya mu'annas. Kemudian yang kedua adalah dia salim, yaitu selamat dari perubahan. Ketika dijadikan jamak. Maka kalau kita terapkan, kalau seandainya ini harus jadi syarat mutlak, maka ya kata-kata tadi kita katakan bukan jamak mu'annas salim. Ya, tapi ternyata para ulama yang ini mengistilahkan dengan jamak mu'annas salim pun memasukkan kata-kata tadi, istoblat, kemudian samawat, sofrawat, dan seterusnya, ini masuk dalam jamak mu'annas salim. Maka artinya apa? Artinya tambahan mu'annas salim pada jamak mu'annas salim ini bukan syarat mutlak. Ala kulli hal di sini adalah pembahasan tentang masalah mana yang lebih tepat, apakah kita gunakan istilah majumi bi alifin wa ta ataukah kita gunakan istilah jamak mu'annas salim. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Pensaro di sini, nah sebenarnya beliau menyampaikan bahwasanya sebenarnya lebih tepat kalau kita katakan majumi bi alifin wa ta dengan pertimbangan tadi. Karena ada kata yang dia isim mufradnya mudzakkar tapi ketika dijamak jadinya akhiran alif dan ta. Ya. Kemudian ada kata-kata yang dia ketika dijamak tidak salim dari perubahan. Tapi karena sudah terlanjur ada para ulama, sebagian ulama yang menggunakan istilah yang seperti ini untuk kata-kata yang seperti ini dengan istilah jamak mu'annas salim, dan ini malah jauh lebih terkenal daripada istilah majumi bi alifin wa ta, maka ya karena maksudnya sama ya sudahlah. Al-amru wasi', ya urusannya longgar, mau pakai istilah yang mana boleh. Asalkan maksudnya sama dan berarti di sini jamak mu'annas salim, kata mu'annas dan salim di sini adalah bukan syarat mutlak untuk kata-kata yang dijamak dengan bentuk jamak ini. Indonesia mengatakan di awal pembahasan ini, Indonesia mengatakan majumi'a bi alifin wa ta'in. Kata-kata yang jumi'a dijamak bi alifin wa ta'in dengan adanya alif dan ta. Nah, yang dipermasalahkan di sini atau yang dibahas di sini adalah huruf jarba pada bi alifin wa ta. Apakah huruf jarbanya di sini kita terjemahkan dengan atau huruf jarbanya di sini kita terjemahkan karena? Apakah terjemahnya adalah kata-kata yang dijamak karena akhiran alif dan ta? Atau terjemahnya adalah kata-kata yang dijamak dengan alif dan ta? Intinya di sini baknya di sini pada bi alifin wa ta, baknya sababiyah, sehingga kita terjemahkan karena, ataukah baknya di sini mushohabah sehingga kita terjemahkan dengan. Nasara mengatakan di sini maksudnya adalah bi alifin wa ta'in, di sini maksudnya adalah bisa babi alifin wa ta, dengan sebab adanya akhiran alif dan ta. Wal makna, dan maknanya adalah annad dilalata 'alal jam'i, bahwasanya kepenunjukan atas kata itu merupakan kata yang jamak bisa babi wujudil alifi wa ta, dengan karena sebab atau dengan sebab adanya alif dan ta di akhir kata tersebut. Nahwu semisal dalam kalimat ja'at Fatimatu, Fatimah telah datang. Maka pada kata Fatimah fahadha mufradun, maka kata ini merupakan isim mufrad. Kenapa demikian? Ya karena
Pada kata Fatimah tidak ada akhiran alif dan ta. Fa'idha qulna, apabila kita katakan ja'atil Fatimatu, telah datang wanita-wanita yang bernama Fatimah itu, maka kata al-Fatimatu di sini soro jam'an, menjadilah jamak. Nah, dia menjadi jamak bisa babi al-alifi wa ta'i, dengan sebab adanya akhiran alif dan ta pada kata tersebut. Wa hadha yaqtadi alla takuna al-alifu wa ta'u, ya dibaca al-alifu dia marfu sebagai isim takunu. Ya, kemudian awit ta'u at-ta'u di sini pun marfu sebagai ataf dari kata al-alifu. Wa hadha, dan hal ini yaqtadi berkonsekuensi Allah, ya Allah di sini aslinya adalah anla. Dari alat penasab an, kemudian huruf nafi la. Anla. Ya, karena di sini ada anla, ya nun sukun ketemu lam maka melebur jadi satu, diidghamkan. Allah jadinya. Sehingga di sini kata takununya dibaca mansub menjadi takuna. Alla takuna al-alifu wa ta'u maujudatan. Ya, maujudatan di sini dia mansub sebagai khobar takunu. Wa hadha yaqtadi alla takuna al-alifu wa ta'u maujudatan fil mufradi. Wa hadha, dan hal ini yaqtadi berkonsekuensi bahwasanya alif dan taknya tersebut ya, tidak terdapat fil mufradi pada bentuk isim mufradnya. Ya, karena kalau di sini kita artikan bi alifin wa ta'in di sini baknya sababiyah dengan artian kata-kata yang dijamak karena adanya alif dan ta di akhirnya. Ya, maka ini konsekuensinya adalah berarti untuk isim mufradnya nggak boleh ada alif dan ta-nya. Walihada, oleh karena inilah qala Ibnu Hisham mengatakan mazidata ini. Nah, dia tambahkan mazidata ini. Majumi abi alifin wa ta'in mazidata ini. Kata-kata yang dijamak dengan alif dan ta mazidata ini, tambahan. Alif dan ta-nya huruf tambahan. Ma'a, padahal anna hadhil lafdhata. Nah, sesungguhnya lafaz ini, yaitu adanya kata-kata mazidata ini, lafaz ini la yahtaju ilaiha. Ya, tidak dibutuhkan. In kanat al-ba'u fi qawlihi bi alifin wa ta'in sababiyatan. Ya, apabila huruf jarba pada perkataan beliau bi alifin wa ta, karena alif dan ta sababiyatan merupakan ba sababiyah. Nah, jadi kalau baknya ini ba sababiyah, maka sebenarnya cukup kita hentikan sampai kalimat bi alifin wa ta, majumi'a bi alifin wa ta. Kata-kata yang dijamak karena akhiran alif dan ta. Artinya apa? Sudah jelas alif dan ta-nya di sini huruf tambahan. Kenapa? Karena kalau kita bilang karena alif dan ta, berarti otomatis pada isim mufradnya nggak ada alif ta-nya. Sehingga sebenarnya kalau baknya di sini sababiyah artinya karena, tidak perlu ditambahi kata-kata mazidata ini. Tapi ternyata di sini oleh Ibnu Hisham ditambahi mazidata ini, tambahan. Kemudian Ibnu Sarah melanjutkan penjelasannya. Fa in kanat lil musahabati, dan apabila memang betul huruf jarba pada di alifin wa ta di sini adalah huruf jarba yang menunjukkan musahabah. Gampangannya musahabah itu adalah kebersamaan. Jadi kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu huruf jarbanya diterjemahkan dengan kata dengan. Menunjukkan apa kebersamaan antara alif dan ta dengan isim tersebut. Majumi abi alifin wa ta diterjemahkan kata-kata yang dijamak dengan alif dan ta. Fa in kanat lil musahabah, dan jika huruf jarbanya di situ adalah menunjukkan musahabah, fala budda min qaidi ziyadah, maka memang betul harus ada tambahan kata-kata mazidata ini, tambahan. Ya, karena ada kata-kata yang dia ada alif dan taknya, tapi alif dan taknya ini bukan alif tak tambahan. Nah, jadi ada kata-kata yang dia bentuknya jamak, akhirannya alif dan ta,
namun alif dan taknya ini bukan tambahan. Nah, sehingga di sini perlu adanya qaid, perlu adanya keterangan tambahan, yaitu kata tambahan, mazidata ini. Kita lihat footnote nomor 1, sebagaimana ditambahkan penjelaskan oleh Pensaro di sini. Pensaro mengatakan di footnote nomor 1, li'anna misla qudatin wa abiyatin jam'un fihi alifun wa ta'un. Walaysa mimma nahnu fihi kama sayati. Karena kata-kata semisal qudotun, qudot jamak dari kata qadin, artinya adalah para hakim. Wa abiyatun, jamak dari kata baitun yang artinya adalah bait syair. Abiyat artinya adalah bait-bait syair. Kata qudotun dan kata abiyatun jam'un, merupakan kedua kata yang jamak. Fihi alifun wa ta'un. Padanya ada alif dan ta. Di akhir katanya ada alif dan ta. Tapi walaysa mimma nahnu fi. Namun kedua kata ini bukan kata-kata yang sedang kita bahas. Kama sayati, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Akan datang penjelasannya. Ya, kenapa? Ya karena qudotun dan abiyatun ini adalah jamak taksir. Bukan jamak mu'annas salim. Alasannya apa? Karena alif dan ta pada kata qudotun dan kata abiyatun itu alif dan ta-nya bukan alif ta zaidah. Bukan alif ta zaidah. Tapi dia alif ta asli dari bangunan kata tersebut. Sehingga meskipun kata-kata ini diakhiri dengan alif dan ta, dia tidak termasuk jamak mu'annas salim, dia termasuk jamak taksir. Karena alif dan ta-nya di sini bukan zaidah. Wal azharu dan al-azhar anal ba muta'alliqatun bil fi'li jumi'a. Wal azhar dan nampaknya di sini bahwasanya huruf jar ba pada di alifin wa ta dia muta'alliqatun, dia memiliki kaitan makna, memiliki hubungan bil fi'li jumi'a, dengan fi'il jumi'a. Wa alaihi, maka berdasarkan penjelasan ini fala da'iya, maka tidak ada faktor pendorong li qaidi ziyadah, untuk menambahkan qaid, ya syarat tambahan dengan tambahan kata-kata mazidata ini, illa kecuali li ghardi taudihi, dengan tujuan untuk menambah penjelasan saja. Ya, maka intinya di sini pembahasan tentang perlu tidak menambahkan keterangan mazidata ini pada majumi'a bi alifin wa ta'in mazidata ini, perlu tidak kata mazidatain di sini. Maka ini tergantung pengandaian apakah huruf jarba pada bi alifin wa ta' di sini huruf jarba yang maknanya sababiyah ataukah huruf jarba yang maknanya mushahabah. Kalau huruf jarbanya di sini adalah huruf jarba sababiyah, maka yang lebih tepat adalah tidak perlu menambahkan kata-kata mazidata ini. Namun kalau baknya di sini adalah bak mushahabah, maka perlu menambahkan kata-kata mazidata ini. Ala kulli hal di sini adalah pembahasan tentang diksi kalimat. Tentang diksi kalimat. Pemilihan kosakata dalam kalimat. Apakah perlu atau enggak tambahan kata ini? Itu yang dibahas dalam paragraf ini. Namun ala kulli hal di sini mau kita andaikan apakah huruf jarbanya di sini adalah huruf jarba yang maknanya sababiyah ataupun mushahabah, sebenarnya tambahan mazidata ini enggak masalah. Karena dengan tambahan mazidata ini kita semakin paham bahwasanya alif dan ta-nya di sini merupakan alif tak tambahan, bukan huruf asli dari bangunan kata tersebut. Sehingga untuk kata-kata yang dia merupakan bentuk jamak akhiran alif dan ta, namun alif dan ta-nya bukan huruf tambahan, maka dia tidak termasuk dalam pembahasan jamak mu'annas salim. Itulah yang dibahas pada paragraf ini. Sekarang beralih ke hukum i'rab dari jamak mu'annas salim. Wa hukmu hadzal jam'i, dan hukum jamak ini adalah, yang maksudnya adalah hukum i'rab, itu pembahasan tentang tanda i'rabnya. Jadi baca hukmu hadzal jam'i.
Kata hada di sini mudhaf ilaih dari kata hukum, kemudian kata al-jam'i ini berkedudukan sebagai badal dari isim isyarah hada. Makanya dibaca hukmu hadzal jam'i. Senantiasa kita harus ingat bahwasanya jika ada isim ma'rifat dengan alif lam yang terletak setelah isim isyarah, maka isim tersebut berkedudukan sebagai badal dari isim isyarah. Ini kaidah umum yang perlu kita ingat-ingat. Sehingga di sini kata al-jama' dibaca majrur al-jam'i bukan karena dia mudhaf ilaih dari kata hada, tapi dia berkedudukan sebagai badal dari kata hada. Ini yang perlu kita ingat-ingat kembali, sehingga jangan sampai ketika kita mengi'rab sebuah kata, kita keliru. Apalagi yang ada isim isyarah, kemudian setelahnya ada isim ma'rifah dengan alif lam. Kebanyakan teman-teman, ini lupa kalau ketemu kasus kayak gini, ini kasusnya badal. Kebanyakan teman-teman masih menganggapnya ini adalah susunan idhofah. Yang tepat ini adalah, yang benar adalah ini kasusnya adalah badal. Al-jama' badal dari hada. Wa hukmu hadzal jam'i, dan hukum jama' ini, yaitu jama' mu'anats salim, annahu adalah bahwasanya yurfa'u dia dirofa bidommati dengan tanda dhammah, dengan harokat dhammah. Alal asli sesuai dengan tanda i'rab asal. Ya, tanda i'rab asal marfu dengan akhiran dhammah. Contohnya dalam kalimat fazatil mutasabiqatu. Al mutasabiqatu, para wanita yang berlomba itu fazat menang. Para wanita yang berlomba itu menang. Atau terjemah yang lain ya, para peserta lomba wanita itu ya, menang. Maka di sini al mutasabiqatu ya marfu dengan akhiran dhammah berkedudukan sebagai fa'il dari kata fazat. Wa yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati. Dan dia dinasab bil kasrati dengan akhiran kasrah niyabatan sebagai ganti anil fathati dari harokat fathah. Ya, maka tanda i'rab asal untuk i'rab nasab itu adalah dengan fathah, namun pada jamak mu'anats salim ini mansub dengan akhiran kasrah. Nahwu contohnya dalam kalimat hanna'tul mutasabiqati. Hanna'tu ya dari kata hanna'a yuhanni'u tahni'atan, artinya adalah mengucapkan selamat. Ya, mengucapkan selamat. Hanna'tu saya mengucapkan selamat, mengucapkan ucapan selamat al mutasabiqati kepada para peserta lomba wanita itu. Ya, para wanita yang berlomba itu. Maka di sini kata hanna itu merupakan fi'il dan fa'il, kemudian kata al-mutasabiqati ini merupakan maf'ul bih dari kata hanna itu, dan di sini dia mansub dengan akhiran kasrah. Fal mutasabiqati, maka kata al-mutasabiqati di sini pada kalimat hanna itu al-mutasabiqati maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihi al-kasratu, dan tanda nasabnya adalah dengan kasrah. Niyabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Karena dia termasuk dalam kata-kata kategori jamak mu'annats salim. Wa amal jarru fahuwa bil kasrati. Adapun untuk tanda majrurnya adalah dengan akhiran kasrah. Alal asri sesuai dengan tanda i'rab asalnya. Ya, tanda i'rab asal untuk jar adalah kasrah. Contohnya dalam kalimat asnaitu alal mutasabiqati. Asnaitu ya saya sanjung alal mutasabiqati ya para peserta wanita lomba itu. Ya, para wanita yang berlomba itu saya sanjung para wanita yang berlomba itu. Maka al mutasabiqati di sini dia merupakan jamak muannats salim majrur karena adanya huruf jar ala, tanda majrurnya dengan akhiran kasrah. Maka sekali lagi untuk jamak muannats salim maka dia mansub dengan akhiran kasrah. Fasorat qudatun. Fayansabu bil fathati 'alal asli nahwu akramat qudatal baladi. Yakfi. Wa yakhruju bitta'i.
Fa yakhruju bil alifi az-zaidati al alifu al asliyatu. Maka yakhruju keluar dengan adanya syarat untuk jamak muannats salim yang sedang kita bahas ini, dengan adanya syarat bil alifi az-zaidah. Tadi kita katakan bahwasanya jamak muannats salim ini diakhiri alif dan ta zaidah. Alif dan ta zaidah. Alifnya zaidah, taknya zaidah. Keduanya huruf zaidah. Maka yakhruju keluar dengan adanya syarat alifnya di sini harus alif zaidah. Keluar dari pembahasan kita ini, pembahasan kalau kata-kata tersebut alifnya adalah alif asliyah. Ini dimaksud dengan fayakhruju bil alifi zaidati al alifu al asliyatu. Maka tidak termasuk dalam pembahasan alif zaidah di sini ketika kata tersebut alifnya adalah alif asliyah. Contohnya adalah alif pada kata kudotun dan pada kata ghazatun. Fa inna ta'a fihima, maka huruf ta pada kedua kata tersebut yaitu kudotun dan ghazatun. Fa in kanat zaidatan, meskipun taknya di sini adalah ta zaidah. Jadi baca zaidatan mansub karena dia berkedudukan sebagai khobar kana. Fa wa in kanat zaidatan, meskipun taknya di sini adalah ta zaidah, tak marbutohnya pada kudotun dan ghazatun. Illa akan tetapi anal alifa fihima asliyatun. Akan tetapi sesungguhnya alif pada kedua kata tersebut adalah alif asli. Anal alifa fihima asliyatun. Alifnya adalah alif asli. Asli dari bangunan isim. Li'annaha munqalibatun an aslin. Karena alifnya di sini merupakan munqalabatun aslin, bentuk perubahan dari huruf aslinya. Li'anna asla kudotun, saya baca kudotun. Kenapa? Saya anggap kata kudotun yang ada dalam dua kurung ini, saya anggap ini kutipan. Saya anggap kutipan, sehingga saya baca sebagaimana asalnya, kudotun. Tapi kalau seandainya teman-teman mau menganggap ini bukan kutipan, maka pun nggak masalah, sehingga kita baca majrur. Kita baca li'anna asla kudotin. Tapi saya pilih versi yang pertama, saya anggap yang dalam dua kurung ini adalah kutipan, sehingga saya baca apa adanya sebagaimana dikutip pada contoh kudotun. Li'anna asla kudotun, karena bentuk asal dari kata kudotun adalah kata kudoyatun. Aslinya adalah kudoyatun. Bidomil qafi, dengan mendomah huruf qafnya, ku. Wa fathid dodi wal ya'i, dan memfathah huruf dot dan huruf ya-nya. Do ya, kudoyatun. Bukan kodiyatun tapi kudoyatun. Li'annaha min kodaitu, karena kata kudoyatun ini dari kata kodaitu, dari fi'il kodaitu. Taharrokatil ya, maka ya-nya di sini berharokat, wan fataha maqablaha, kemudian sebelumnya itu berfathah. Fakulibat alifan, sehingga ya-nya ini jadi alif. Fasorot kudotun, fasorot kudotun, sehingga menjadilah kudotun. Pada kata kudotun di sini aslinya adalah kudoyatun. Perhatikan huruf dot dan huruf ya-nya. Maka huruf ya-nya di sini berharokat fathah, kemudian sebelumnya ada huruf dot, dotnya harokatnya fathah. Dan perlu kita ingat bahwasanya ada pembahasan tentang kesesuaian harokat dengan huruf mat setelahnya. Kalau harokatnya fathah, huruf mat setelahnya yang cocok itu adalah alif. Kalau harokatnya kasroh, huruf mat setelahnya pasangannya adalah yang cocok adalah ya sukun. Kalau harokatnya domah, maka pasangan huruf mat setelahnya yang cocok adalah waw sukun. Nah, di sini ada huruf dot yang berfathah, setelahnya ada huruf mat, yaitu ya. Maka ini nggak cocok.
fathah cocoknya dengan alif. Maka ya-nya di sini diubah jadi alif. Menjadilah kudoyatun, menjadilah kudotun. Fayun sabu bil fathati alal asli. Maka untuk kata kudotun dan juga semisal ini kata ghazatun, karena alifnya di sini adalah alif asli bukan alif tambahan, maka kata ini yunsabu dinasab bil fathati dengan harokat fathah alal asli sesuai dengan tanda i'rab asalnya. Tidak dengan kasroh. Kenapa? Karena ini bukan jamak muannats salim. Karena taknya di sini meskipun taknya adalah zaidah tapi alifnya alif asli, maka ini bukan jamak muannats salim. Karena jamak muannats salim, alif dan taknya adalah mazidata, ini tambahan. Alifnya huruf tambahan, taknya huruf tambahan. Contoh penggunaan kata kudotun dalam kalimat, semisal dalam kalimat akramtu kudotal baladi. Akramtu, saya menghormati, saya memuliakan para qadi, para hakim al-baladi, negeri ini. Saya memuliakan, saya menghormati para hakim negeri ini. Maka akramtu di sini adalah fiil dan fa'il. Kemudian kata kudota di sini adalah maf'ul bih, mansub dengan akhiran fathah. Dan di sini kata kudoh termasuk jamak taksir. Kemudian al-baladi mudhaf ilaih dari kata kudota. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang kita bahas dan baca pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan masih membahas tentang majumi anti alifin wata atau jamak muannats salim. Kita akan lanjutkan sedikit di pertemuan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang ma la yansharif, itu ismul ladzi la yansharif. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.